Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin mengenai materi operasional perbankan lainnya, yaitu pengenalan kredit dan analisis kredit. Nah, pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu ada pengertian kredit. Kredit itu berasal dari kata Italia, yaitu dari kata credere, yang artinya adalah kepercayaan. Kepercayaannya itu adalah kepercayaan dari kreditor bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini itu adalah antara debitur dan juga kreditor. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, kredit ini sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan kredit itu menurut penggunaannya adalah yang pertama adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif itu adalah kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, ada kredit produktif. Kredit produktif ini adalah kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif. Contohnya, kita itu melakukan kegiatan yang menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat dalam segi bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga, ada kredit likuiditas. Kredit likuiditas ini adalah kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang di mana perusahaannya itu berada dalam masa kesulitan. Likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Selain kredit ini memiliki tujuan, kredit ini juga memiliki fungsinya. Beberapa fungsi dari kredit ini, yang pertama yaitu ada menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua ada memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu memperlancar arus barang dan arus barang asing ataupun arus uang. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang kelima, meningkatkan daya guna atau utility barang. Yang keenam, ada meningkatkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Yang ketujuh, ada memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kedelapan, ada meningkatkan income per kapita atau dikenal juga dengan IPC masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis dan tidak memiliki perilaku konsumtif. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada unsur-unsur kredit itu sendiri. Di sini ada sekitar 7 unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu tentunya ada kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Yang kedua yaitu ada debitur. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari si kreditor tadi. Yang ketiga yaitu ada kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan itu baik berupa uang, barang, ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu ada kesepakatan. Yang kelima ada jangka waktu. Yang keenam ada risiko. Dan yang terakhir yaitu ada balas jasa. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit yang pertama kita lihat dari segi kegunaannya. Di sini ada dua, yaitu ada kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Nah, bedanya apa? Kredit investasi ini biasanya digunakan untuk keperluan keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, di mana masa pemakaiannya itu untuk satu periode yang relatif lebih lama. Dan biasanya kegunaan kredit ini itu adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada kredit modal kerja. Nah, dari perbedaan antara kredit investasi dan kredit modal kerja ini adalah kredit modal kerja ini digunakan untuk keperluan untuk meningkatkan produksi atau kegiatan operasionalnya. Kalau investasi untuk membuka usaha, modal kerja ini untuk meningkatkan produksi dan operasionalnya.
Jenis-jenis audit yang kedua yaitu berdasarkan dari segi tujuan kredit. Dari segi tujuan kreditnya itu ada tiga. Yang pertama, yaitu ada kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Nah, kredit ini digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, yaitu ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Nah, kredit ini diberikan kepada nasabahnya yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya apa? Contohnya ada kartu kredit, kartu perumahan, kredit mobil, maupun kredit multiguna. Dan jenis-jenis kredit berdasarkan dari segi tujuannya itu yang terakhir ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya itu digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya itu diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis kredit dilihat dari segi jangka waktunya. Yang pertama, ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lamanya itu 1 tahun. Dan biasanya kredit ini itu digunakan untuk keperluan modal kerja sebuah perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu kreditnya itu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun kredit. Dan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Jadi yang selanjutnya ada kredit jangka panjang. Kredit jangka kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya itu paling lama dari dua jenis yang di atas. Nah, biasanya itu paling sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur. Dan bisa juga digunakan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari tiga kredit ini, kredit jangka pendek itu umurnya sekitar 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Kredit jangka menengah itu 1 tahun sampai 3 tahun, sedangkan kredit jangka panjang itu lamanya itu 3 tahun sampai 5 tahun. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari pemberian kredit. Di sini ada 5 prinsip pemberian kredit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua yaitu ada capacity. Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity ini berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya nanti. Yang ketiga ada kapital. Kapital berisi informasi mengenai besar kecilnya modal atau kapital perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Yang keempat yaitu ada kolateral. Kolateral ini atau disebut juga dengan jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Dan yang terakhir yaitu ada conditions. Conditions yang dimaksudkan di sini adalah keadaan perekonomian yang secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun sebuah badan usaha. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah aspek-aspek dari penilaian kredit. Di sini ada sekitar 7 aspek penilaian kredit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. Yang dinilai dari aspek yuridis atau aspek hukum ini dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas. Legalitas dari badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa saja pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Aspek yang kedua yaitu ada aspek pemasaran.
Aspek pemasaran ini yang dinilai itu adalah eh, permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya itu bagaimana? Apakah meningkat ataukah turun ataukah di situ-situ saja? Maka dilihatlah dari aspek pemasaran ini. Yang ketiga yaitu ada aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping hal tadi, hendaknya dibuatkanlah cash flow atau arus kas daripada keuangan perusahaan tersebut. Yang keempat, yaitu ada aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dan operasi ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin yang termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang ke selanjutnya adalah dari aspek manajemen. Aspek manajemen ini yang dinilai itu adalah digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaannya, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Dan yang terakhir yaitu ada aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial dan ekonomi ini, itu yang dianalisis itu adalah dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Nah, sekian materi yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you in another video.